Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, us. Oke, pertanyaan cepat ya. Ini apa namanya? Gerakan ini, dan ini. Pasti kebanyakan di antara kalian langsung menjawab tangkisan karate. Ya emang gak salah sih, kelihatannya kayak lagi nangkis serangan lawan. Tapi gimana kalau senpai bilang salah? Hari ini senpai akan membocorkan rahasia dari tangkisan karate. Kita langsung aja mulai. Hai. Dalam bahasa Jepang, teknik-teknik gerakan tadi itu namanya uke. Banyak orang menafsirkan uke itu adalah tangkisan. Padahal uke itu diambil dari kata ukeru yang artinya menerima. Oke sebentar, senpai, kok menerima? Jadi kalau ada orang yang mukul kita terima aja gitu? Silakan bang, saya terima pukulannya. Tenang, ini bukan soal tentang menerima pukulan dengan wajah ya, tapi ini soal menerima tenaga lawan dan mengendalikannya. Rahasianya ada di putaran kecil dalam akhir gerakan. Dan disitulah magicnya. Kita tidak melawan tenaga lawan, kita malah pakai tenaga mereka untuk mereka sendiri. Jadi ketika ada serangan datang, kita tidak memblokirnya, kita tidak menangkis dengan tenaga kita, tapi kita mengalirkan tenaga lawan dan memanfaatkannya untuk mendapatkan sudut yang lebih baik, atau untuk menyerang balik dengan tenaga sedikit minimal tapi efeknya maksimal. Bapak karate modern, Master Gichin Funakoshi pernah berkata, karate ini seni bela diri untuk orang cerdas. Nah, inilah yang dimaksud dengan karate untuk orang cerdas. Jadi karate bukan cuma tentang gebuk-gebukan, tapi bagaimana menerima serangan lawan dan mengendalikannya. Karena dalam uke itu bukan cuma tentang tangkisan, walaupun tidak salah juga, tapi itu juga fungsinya bisa untuk menyerang atau mengalirkan tenaga lawan, atau bahkan sampai kuncian dan bantingan. Tapi tahu nggak, teknik ini nggak cuma berlaku di karate, tapi juga berlaku di kehidupan kita. Banyak di antara kita menganggap hidup ini seperti pertarungan. Kita melawan masalah, melawan keadaan, bahkan melawan takdir. Tapi gimana kalau seharusnya kita nggak perlu melawan? Apa jadinya kalau kita bisa menerima takdir kita? Sama kayak dalam karate, kalau kita memblokir takdir, itu hanya membuang-buang tenaga. Alih-alih menyelesaikan masalah, malah membuat diri kita menderita. Contohnya seperti kita sedang bertarung, lawan menyerang kita dengan maegeri, lalu kita menangkisnya dengan tangkisan, tidak mengalirkan tenaga lawan. Pasti tangan kita sakit karena kita membenturkan kaki dengan tangan. Tapi kalau kita mengalirkan tenaganya, maka kita akan terhindar dari masalah dan justru bisa mendapatkan momentum untuk menyerang balik. Sama juga dengan masalah yang kita hadapi ataupun takdir yang kita dapat. Alih-alih memblokirnya, kita justru menerima. Kita bisa menggunakannya untuk keuntungan kita sendiri. Menerima takdir di sini maksudnya bukan pasrah kayak daun di sungai ya, tapi menerima takdir di sini seperti bagaimana kita menerima keadaan dan memanfaatkannya untuk keuntungan kita. Kadang kita dapat sesuatu yang enggak kita mau. Gagal bisnis, patah hati, kehilangan sesuatu. Sakit sih, tapi mungkin itu bagian dari rencana besar yang belum kita mengerti. Jadi mulai sekarang gak cuma di karate, tapi juga dalam hidup. Berhenti blocking dan mulailah menerima. Sekarang kalian sudah paham nih arti dari uke dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tulis di kolom komentar kalau kalian memiliki pendapat lain. Dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk dapetin video-video keren kayak gini lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dojo Alpha mengukir sejarah di setiap gerakan. Cepat, cerdas, kuat. Salam karate, us!